Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, tentunya dengan informasi yang cukup menarik dan semoga bisa bermanfaat. Oke, di sini kita ada satu unit. Oke, dan kita akan menunjukkan ya, walaupun unit ini istilahnya saya nggak sepenuhnya paham, namun setidaknya saya sudah mulai mengerti apa itu power amplifier dan bagaimana cara untuk memaksimalkan power amplifier Anda. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberikan ulasan hal sederhana saja ya yang kita bahas. Kita jangan bahas pada driver ini. Dan kenapa setiap channel saya menggunakan itu 4 set transistor saja, dan kenapa sampai ini ya, nanti saya akan jelaskan. Ada yang ganjil, aduh, ada yang ganjil gue. Oke, dan di sini saya akan awali dulu apa itu sebuah power dan amplifier. Di sini dalam artian power adalah istilahnya bahasa umumnya yaitu tenaga, dan amplifier yaitu sebuah penguatan berkali-kali lipat. Jadi di sini power amplifier adalah penguatan yang bertenaga. Ya, dalam garis besarnya menurut saya pribadi itu penguatan sebuah audio yang bertenaga. Dan di sini saya menggarisbawahi atau menggaris besar suatu kata power ya. Kenapa dinamakan power? Ya emang karena kalau nggak ada tenaga ya otomatis hasilnya itu kurang ya. Penguatan banyak namun tenaga nggak ada, sama saja itu hasilnya kurang bagus. Oke, dan di sini ini adalah sebuah regulator dari trafo disearahkan oleh dioda, dan setelah dioda dia untuk mensuplai. Ya, di sini untuk mensuplai atau mencukupi kebutuhan driver amplifier berikut transistor final. Dan saya juga sedikit mempelajari tentang apa itu watt ataupun ampere, apa itu ampere, apa itu watt, dan apa itu voltase ya. Di sini watt tercipta karena adanya voltase dengan ampere. Dan kebanyakan itu menyepelekan tentang ampere. Mereka hanya berpatokan pada sebuah volt atau tegangan, dimana yang seharusnya itu adalah yang kita utamakan seharusnya yaitu powernya ataupun ampernya. Dan di sini itu ini trafo sampai 15 ampere, dan saya berusaha semaksimal mungkin menaikkan ampere. Dan di sini ini termasuk jumper kekecilan ya. Nanti saya akan kuatkan lagi per channelnya, itu saya kasih jumperan grounding dari sini ataupun dari trafo langsung, tapi suaranya akan berdengung ya. Kita harus melewati elko dulu dan dioda. Dan apa istilahnya, saya menyampaikan ini karena emang saya tadi sempat tes load ataupun tes beban dengan volume tinggi, dia udah nggak drop karena saya udah mencoba menghitung
Itu untuk sebuah transistor final, menurut saya itu kita hitungnya itu bukan berpacu pada ampernya ya, kita berpacu pada voltasenya saja. Setiap kelipatan 10 volt itu ya setidaknya itu satu set saja sudah sangat cukup, jangan lebih ya, kalau lebih bisa tekor. Itu per 10 volt. Jadi kenapa untuk speaker aktif dia menggunakan rata-rata 18 volt, 15 volt, 21 volt, itu ya karena emang bertujuan agar ada tenaga pada menggunakan ya. Kenapa menggunakan satu set transistor saja? Karena satu set transistor itu dia bisa mengeluarkan daya yang bisa dibilang ideal, ataupun bisa mengeluarkan daya maksimalnya hanya satu set saja, nggak perlu dua set. Kalau dua set kemungkinan besar suara drop, karena out dari transistor driver ke basis transistor final itu cukup kecil ya. Jadi kalau kita kuatkan langsung ataupun didobelkan, itu bukannya bertenaga malah semakin drop, karena dua transistor final menggunakan basis yang bersamaan dengan voltase yang kecil, otomatis bukannya bertenaga malah semakin menghilang ya. Itu yang menurut saya. Jadi cara mudahnya itu per 10 volt ya, kasarannya hitungnya per 8 volt itu satu set transistor ya. Jadi sarankan, itu saran saya saja. Dan untuk ampere ini saya sudah coba. Ini kenapa saya gunakan kabel yang bisa dibilang ini kabel speaker yang aslinya sangatlah lentur. Setelah saya pasang, saya tes load, itu ternyata kabel ini dia mengeras. Nah, dan di sini menjadi tanda tanya, kenapa sampai mengeras? Karena arus yang keluar itu hanya melewati satu ini saja, dan ini sedikit dipaksakan ya. Kemungkinan tadi sempat overhead atau panas berlebih, sehingga pada output itu tenaganya kurang, karena memang ininya kurang bertenaga ya. Jadi untuk ini nanti saya akan kasih 2 atau 3 kabel lagi nih. Saya udah nyiapkan 2 atau 3 kabel untuk ini, dan dari sini nanti saya juga akan bagi per channel ya, per lubang. Jadi nanti saya tambahkan 4 lagi, 1 2 3 4. Kalau enggak tambahkan 2 lagi yang tepi kanan kiri, bisa banget. Agar dengan tujuan yaitu grounding atau ground 0 volt, 0 trafo atau 0 tegangan, itu benar-benar keluar semua ke speaker. Dan untuk ini kurasa sudah cukup kita gunakan kabel, kalau di bagusnya pakai kabel AWG ya. Ini bukan AWG, ini pakai kabel PLN, kurang bagus ya. Disarankan pakai kabel AWG, jangan gunakan kabel tunggal ataupun engkel, karena yang kabel tunggal itu cenderung kalau ada getaran otomatis lepas. Ini saya juga pakai, namun memang nggak direkomendasikan ya. Disarankan pakai kabel AWG ataupun PCB yang atasnya dikasih kabel tunggal, boleh banget. Untuk jalur pada finalnya ya, itu bisa gunakan PCB yang didobel pakai kabel tunggal yang kecil saja, nggak masalah. Jadi biar dengan tujuan itu ampere keluar dengan sempurna ya, meningkatkan efisiensi tegangan ataupun tingkat efisien ya sebuah power supply-nya. Itu 15 ampere ya, minimal dia sudah tembus 5 ataupun 7 ampere ya kalau bisa. Kalau enggak ya seperempatnya saja, hanya walaupun 2 ampere, itu 2 ampere AC 220 ya, ampere PLN bukan ampere ini. Kalau untuk ampere ini mungkin real 15 ampere sudah keluar ya. Untuk dioda dari Ultravo itu saya gunakan dioda X, kayaknya bekas unit apa ya, nggak tahu, kita agak lupa. Itu cuma model kayak transistor,
dia sejenis satu transistor itu 2 kali 30 ampere, trafonya 15 ampere, kurasa sangatlah mencukupi atau membackup trafo ini ya. Jadi untuk dari trafo saya kasih dioda yang cabutan, bukan baru, bukan new ya. Ini saya gunakan dioda cabutan. Di online shop banyak banget. Kalau ingin ikut cara saya silakan saja di check out di Shopee, itu ada banyak ya, termasuknya banyak. Dan ini drivernya saya pakai produknya Tolenjati, memang bagus, jernih. Namun ini rakitan saya ternyata sama, nggak kalah hasilnya ya, walaupun posisinya ini cukup berantakan. Nah, di belakang ya cukup berantakan banget ya guys. Nah, jadi di sini di depan belakang itu berantakan banget, namun nggak masalah, saya coba juga udah kayak banget, udah sip. Dan sini kita langsung saja pasang grounding lagi. Untuk yang lainnya yang sedang merakit power amplifier atau hobi amplifier, disarankan untuk power supply-nya dikuatkan lagi, gunakan dioda yang bagus. Gak masalah trafonya 5 ampere, dioda 30 ampere gak masalah, menurut saya malah bagus. Jadi tingkat efisien dari trafo ke elko itu lebih maksimal lagi, lebih bagus, biar tidak terjadi drop tegangan ketika dihantam bass ataupun subwoofer ya. Intinya bagaimanapun caranya, dari trafo itu udah benar-benar los, nendang banget sampai ke elko. Elko ya juga untuk perhitungan elko itu 1/1 ampernya itu setidaknya minimal itu 2000 mikrofarad. Jadi untuk 15 ampere minimal itu 30.000 mikrofarad. Dan untuk ini saya gunakan 40.000 mikrofarad. Saya tes loading, saya ukur tegangan dari 47, ketika dihantam bass tinggi atau sub itu dia hanya turun 2 volt saja. Istilahnya drop tegangannya cuma 2 volt, jadi 45, kadang ya sampai 3 volt, mungkin 44. Itu menurut saya sudah bagus banget, karena dia nggak terjadi drop yang ekstrim. Kalau sampai drop ekstrim ataupun istilahnya sampai drop jauh sampai 30, 40 atau 29, itu bukannya istilahnya bukannya ini power lari, namun dia terbebani oleh elko KW, bisa juga elko palsu, bisa juga drivernya memang bertenaga lebih hebat, otomatis outnya lebih memakan ampere dan dropnya terlalu parah. Menurut saya kalau drop sampai terlalu parah itu wajib banget ditambahin elko ya, minimal seperti itu. Dan setiap ini bagian plus ground ataupun min ground saya kasihkan kapasitor, dan juga saya kasih resistor karena saya gunakan 32 volt. Itu saya kasih resistor di sini 27 kilo ohm. Bisa juga yang kalau untuk ukuran idealnya itu memang per 10 volt itu dia kisarannya antara 8 sampai 10 kilo ya, untuk membatasi sinyal liar ataupun tegangan liar di sini. Karena sudah ada VPP, volt peak to peak, itu hitungannya tegangan out trafo dikali 1,414, itu pakainya seperti itu cara hitungnya. Dan kita untuk menghindari sinyal ekstra ataupun sinyal liar itu kasih resistor per 10 voltnya itu 8 sampai 10 kilo, dan kapasitornya itu
kalau nggak salah per 10 volt itu 100 nano atau berapa ya, lupa kalau kapasitor. Yang penting saya kasih kapasitor saja untuk menghindari apa istilahnya dengung untuk menghindari dengung saja. Dan untuk yang lainnya tetap terus semangat. Untuk yang mungkin udah punya amplifier jenis drivernya yaitu masih OCL, ya menurut saya Anda kuatkan lagi saja, terutama dari setet trafo itu banyakin kabelnya sekalian, gak masalah, dibanyakin ya biar lebih top lagi hasilnya. Otomatis kita jangan melakukan tindakan modifikasi dulu menurut saya, karena emang yang sebagai penentu adalah ampere, dimana ampere yang bisa dikalikan dengan tegangan yang menghasilkan sebuah watt ya. Jadi kalau contoh 10 ampere kita asal pakai kabel ataupun asal pakai soket-soket yang kendur, itu hanya tersalurkan cuma 1 ampere. Disayangkan banget, itu power Anda kelihatan bagus namun tenaganya kurang bagus ya. Dan di sini kita sambil rakit ya guys. Karena emang tadi sempat saya tes, benar-benar tes volume mentok, itu benar-benar sampai apa istilahnya, saya uji coba sampai transistor finalnya panas, pokoknya sampai dirasa itu sampai di speaker enggak sember ya. Maaf ya, kita sambil solder. Ini kabel soldernya pendek ya guys, nggak bisa ditarik dengan leluasa. Oke. Jadi di sini memang tujuan saya kasihkan banyak ground sekalian. Ya, nanti kita akan tunjukkan ya. Ini pakai solder ini saja nggak kuat ya guys, benar-benar nggak kuat. Di sini, aduh, maaf ya. Kita mau nyolder cara kedua. Yang pertama kurang sip, no kan? Pakai solder biasa kurang sip. Jadi kita mau gunakan solder cara kedua, karena solder yang watt besar saya nggak punya ya. Tuh, untuk kawan yang lainnya jangan dicoba ya, karena cukup beresiko kalau posisinya nggak tepat bisa terbakar, nggak enak juga saya. Oke, begini sebentar. Jadi saya fokus penambahan grounding. Aduh, susah. Kita pakai cara yang sedikit nyeleneh.
kita pakai ini ya, pipa kuningan. Itu buat nyolder saja. Oke, gini cuma nyolder saja ya guys, karena kita nggak punya solder yang watt besar. Apa adanya saja. Terus sama ini ground, tambahkan lagi di sini ground ya. Kabelnya habis ya. Jadi ditambahkan kabel lagi. Dan memang benar-benar ada hasilnya ya guys, bukan sekedar omong kosong doang. Ini intinya untuk ground dikuatkan sekuat mungkin, itu berpengaruh banget. Kita kuatkan lagi.
Oke. Di sini untuk grounding saya sudah kuatkan lagi. Yang pertama ini cuma satu, itu saya jadikan 3 kabel dengan tujuan yaitu ya agar ampernya lebih keluar lagi. Terus bagian belakang ini sebenarnya agak ketarik sedikit ya, bukan agak ketarik. Jadi untuk menghindari ketika box bergetar itu enggak langsung tertarik kencang ya. Rada sakit pinggang guys. Oke, untuk grounding sudah oke. Namun kalau kurang yakin ya tambahkan lagi 2. Jadi intinya di sini ya, mohon maaf ya agak serak karena seharian full itu saya ngoprek amplifier ini guys, benar-benar dioprek seharian penuh. Kalau dipikir itu hampir 24 jam nonstop satu amplifier ini, isi 4 driver ya. Itu saya robah semua. Dan oh ya, ada tambahan lagi. Ada contoh enggak ya? Oke, nih sebagai contoh saja. Hilang ya. Tuh, hilang guys. Kita mau nunjukin. Oke, udah ketemu. Dan sebagai ilustrasi saja,
sebagai ilustrasi ini ya. Ini heatsink, terus nah ini sebagai ilustrasi saja ya, adalah mika, heatsink, mika, dan sebuah transistor final. Ini ketika kita pasang transistor final ke heatsink, itu kita jangan langsung main tempel saja ataupun kasih lem-lem aneh yang enggak bisa menyalurkan panas dengan sempurna ke heatsink ya. Itu kebanyakan itu kasih lem apalah, yang penting buat nempelin agar tidak goyang. Itu menurut saya salah besar ya. Kita itu harusnya tahu apa fungsi dari apa istilahnya grease. Thermal grease adalah sebuah ini ya, agar bisa menghantarkan panas dengan sempurna ke heatsink ya. Itu wajib banget bagi sebuah istilahnya kayak sejenis transistor ataupun komponen aktif yang dia bisa